Akuntansi Keuangan Menengah 1, EKMA 4210 Modul 1, Kegiatan Belajar 2, Kerangka Konseptual Akuntansi dan Profesi Akuntan. A. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual dapat disamakan dengan konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara. Kerangka konseptual adalah suatu kesatuan sistem dari tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarahkan standar yang konsisten dan menggambarkan jenis, fungsi, dan kendala laporan akuntansi dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dapat dipakai oleh penyusun standar akuntansi dan praktisi akuntansi untuk memecahkan masalah-masalah baru yang timbul. Dengan adanya kerangka konseptual, standar yang ada menjadi konsisten, dan praktisi akuntansi tidak perlu menunggu standar yang baru apabila menemui masalah yang belum diatur dalam standar akuntansi. Di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih alternatif prinsip atau metode akuntansi yang sesuai untuk mencerminkan secara akurat kondisi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan bisnis dan transaksi-transaksi operasinya. Untuk itu, diperlukan suatu acuan dalam praktik akuntansi di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut. Kerangka dasar akuntansi dan pelaporan keuangan ditetapkan sebagai maksud untuk mendefinisikan secara luas tentang tujuan, istilah, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan praktik akuntansi yang pada akhirnya sangat diperlukan untuk menetapkan ruang lingkup dan batas-batas akuntansi dan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan diambil dari Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Committee. Kerangka dasar tersebut merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adapun tujuan kerangka dasar adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan, penyusun laporan keuangan, auditor, dan para pemakai laporan keuangan guna menanggulangi permasalahan mendasar akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan serta permasalahan terkait dengan tugas para penyusun pemakai laporan keuangan. Kerangka dasar bukanlah standar akuntansi keuangan, dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual berisi tentang hal-hal yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bagaimana suatu laporan keuangan itu disusun dan disajikan dengan baik, yang kemudian mampu menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang baik pula. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi serta pengakuan dan pengukuran unsur tersebut juga dibahas dalam kerangka tersebut. Mengingat pentingnya kerangka konseptual di dalam menggariskan kualitas informasi akuntansi yang baik, maka kerangka ini memuat 1. Tujuan laporan keuangan, 2. Asumsi dasar, 3. Prinsip dasar akuntansi, 4. Karakteristik kualitatif informasi keuangan, 5. Unsur-unsur laporan keuangan, 6. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan 7. Konsep modal dan pemeliharaan modal. 1. Anggapan dasar atau basic assumptions. Kalau dalam ilmu pasti saudara mengenal aksioma, yaitu suatu dalil yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, maka dalam akuntansi kita kenal asumsi dasar, yaitu suatu anggapan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Asumsi ini merupakan suatu keadaan yang diterima oleh para ahli akuntansi atau badan akuntansi karena manfaatnya untuk mencapai tujuan akuntansi. Setiap ahli akuntansi sering mengembangkan anggapan dasar yang berbeda satu sama lain. Namun, asumsi yang berterima umum ada 4, yaitu asumsi akrual, 2. Asumsi entitas ekonomi, 3. Asumsi kelangsungan usaha, 4. Asumsi unit moneter, dan 5. Asumsi periodisasi. Asumsi akrual, dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalnya, perusahaan
listrik dari PLN yang biasanya ditagih dan dibayar setiap tanggal 20, maka apabila perusahaan akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31, maka biaya listrik dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 harus dilaporkan sebagai biaya listrik dan utang biaya. Asumsi entitas ekonomi. Dengan asumsi ini, berarti perusahaan merupakan sebagai individu yang dapat melakukan aktivitas ekonomi atas namanya sendiri, terpisah dari aktivitas ekonomi pemilik ataupun unit usaha lain atau unit bisnis lain. Asumsi ini mengharuskan PT Eurowisata milik PT Garuda Indonesia untuk menyelenggarakan akuntansinya secara tersendiri, tidak dicampurkan dengan akuntansi pemilik perusahaan dan akuntansi manajernya. Asumsi entitas ini tidak dapat diterapkan untuk aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Misal, PT Matahari memiliki divisi departemen store dan supermarket, maka laporan keuangan tidak perlu disusun khusus untuk departemen store atau supermarket. Namun, cukup satu set laporan keuangan untuk PT Matahari. Asumsi entitas ekonomi juga tidak harus dikaitkan dengan entitas legal atau hukum. Untuk perusahaan induk dan perusahaan anak, laporan keuangan perusahaan induk harus mengkonsolidasikan laporan keuangannya sendiri dengan laporan keuangan perusahaan anak-anaknya. Asumsi kelangsungan usaha. Hampir seluruh metode akuntansi bersandar pada asumsi ini, yaitu perusahaan di dalam rangka mencapai tujuannya atau memenuhi kewajibannya dianggap akan beroperasi terus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Asumsi ini tetap dipakai, biarpun dalam kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang bangkrut atau dilikuidasi. Asumsi berdampak besar terhadap akuntansi. Misalnya, prinsip historical cost atau harga perolehan tidak akan berlaku kalau perusahaan dalam proses likuidasi. Bila perusahaan dalam proses likuidasi, maka asetnya akan lebih baik di laporan sebesar net realizable value atau harga pasar bersih daripada harga perolehannya. Depresiasi, amortisasi, depresi dapat dibenarkan kalau kita beranggapan bahwa aset terkait akan kita pergunakan terus. Jika perusahaan menggunakan dasar likuidasi, maka klasifikasi aktiva dan utang ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar menjadi kehilangan maknanya dan tidak dibenarkan. Asumsi ini diterapkan pada semua badan usaha. Hanya bila mana perusahaan dalam proses likuidasi, maka asumsi kelangsungan usaha ini tidak dapat lagi diaplikasikan. Asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter berarti kita menganggap bahwa mata uang rupiah, dolar, pound, dinar, rial, atau mata uang lain merupakan media yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Mata uang dapat menyediakan dasar yang layak untuk pengukuran dan analisis akuntansi. Ini berarti unit moneter merupakan alat yang paling efektif untuk melakukan transaksi modal ataupun transaksi pertukaran barang dan jasa. Unit moneter merupakan alat ukur yang ideal sebab memiliki sifat relevan, sederhana, diterima semua pihak, tersedia, mudah dipahami, dan bermanfaat. Kelemahan utama dari unit moneter adalah nilai uang relatif tidak stabil. Sebab itu, beberapa ahli akuntansi mengganti asumsi ini dengan asumsi nilai uang adalah stabil. Beberapa negara mengembangkan akuntansi berdasarkan perubahan tingkat harga atau dengan menerapkan current cost accounting. Asumsi periodisasi. Hasil usaha dari suatu perusahaan dapat diukur dengan ketepatan yang tinggi. Bila mana usahanya sudah berhenti, namun para pengambil keputusan tidak dapat menunggu begitu lama untuk memperoleh informasi tersebut. Pemakai ingin segera mengetahui kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan secepatnya sehingga mereka dapat mengevaluasinya dan segera mengambil tindakan yang tepat. Asumsi periodisasi menganggap bahwa aktivitas perusahaan dapat dibagi dalam tahun, semester, kuartal, atau bulan. Semakin pendek periode, semakin sulit untuk menghitung laba perusahaan dengan tepat.
Di pihak lain, investor menginginkan informasi secepat mungkin. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebab semakin pendek periode pelaporan, semakin berkurang ketepatan informasi. Problem penentuan periode waktu menjadi lebih serius kalau siklus produk semakin pendek dan keusangan produk menjadi lebih cepat. Beberapa ahli yakin dengan perkembangan teknologi informasi, perusahaan dapat menyampaikan informasinya secara online sehingga informasi keuangan dapat tersedia segera. 2. Prinsip dasar akuntansi. Berdasarkan asumsi dasar, para ahli akuntansi mengembangkan prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini digunakan untuk mencatat dan menyajikan transaksi suatu entitas. Biasanya, akuntansi menggunakan 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip 1. Biaya historis, 2. Pengakuan pendapatan, 3. Penandingan, dan 4. Pengungkapan penuh. A. Prinsip biaya historis. Anggapan dasar kelangsungan usaha mengharuskan bila mana perusahaan membeli aktiva tetap atau menandatangani kontrak utang jangka panjang, maka aktiva tetap tersebut akan dipakai terus sampai dengan manfaat ekonominya habis, atau kewajiban jangka panjang tersebut harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Karena itulah, Pabu menghendaki bahwa setiap perusahaan harus melaporkan aset dan kewajiban pada harga perolehannya. Harga perolehan atau dikenal dengan istilah cost dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan dasar penilaian yang lain, yaitu andal. Sebagai contoh, Anda dapat membayangkan kalau perusahaan menggunakan harga pasar atau harga jual. Harga pasar tidak sama antara satu kota dengan kota lain, maka seringkali tidak sama harga pasar untuk pembeli yang berbeda. Seandainya harga pasar seragam, masih timbul masalah kalau perusahaan akan membuat laporan keuangan harus mengubah kos menjadi harga pasar. Itu merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Selain itu, untuk memeriksa laporan keuangan yang berdasar, harga pasar akan menyulitkan auditor karena tidak tersedianya bukti uang objektif. Kos adalah harga pertukaran pada saat transaksi terjadi. Pada saat itu, kos, harga pasar, harga pengganti, nilai tunai, dan dasar penilaian yang adalah sama. Namun, dengan berlalunya waktu, akan terjadi perbedaan harga menurut kos dengan metode penilaian yang lain. Mungkin saudara bertanya, apakah kos hanya dapat diterapkan pada aset saja? Apakah kewajiban dan unsur laporan keuangan yang lain dapat diukur dengan kos? Kos merupakan input yang diolah oleh sistem akuntansi. Namun ketika perusahaan akan menyajikan laporan keuangan, Pabu mengenal metode pengukuran lain. Selain biaya historis, yaitu 1. Biaya kini, 2. Nilai buku, 3. Nilai realisasi atau penyelesaian, 4. Nilai sekarang. Misalkan Anda memiliki sebuah mobil sewa. Setahun yang lalu mobil tersebut dibeli dengan harga 100 juta. Akumulasi depresiasinya 15 juta. Kalau saudara beli mobil tersebut sekarang harganya 90 juta, kalau saudara jual mobil tersebut akan laku dengan harga neto 85 juta. Dan kalau saudara tetap menyewakan mobil tersebut selama 5 tahun ke depan, saudara akan memperoleh kas neto setelah didiskontokan dengan tingkat diskonto tertentu sebesar 110 juta. Dari contoh tersebut, saudara tentu dapat mengidentifikasi mana yang merupakan biaya historis, nilai buku, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. B. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Adanya asumsi periodisasi menimbulkan masalah kapan sebaiknya pendapatan harus diakui. Misalkan, saudara pengusaha dealer mobil, ada calon pembeli yang akan membeli mobil secara kredit. Pembeli menyerahkan uang insiden mobil sebesar 55 juta, mobil diserahkan sebulan kemudian. STNK selesai sebulan lagi. BPKB selesai 3 bulan setelah penyerahan, pelunasan pembayaran 12 bulan setelah penyerahan mobil. Di sini ada beberapa waktu yang penting sehubungan dengan pencatatan pendapatan, yaitu 1. Saat pesanan diterima, 2. Saat uang diterima, 3. Saat barang diserahkan, 4. Saat STNK diserahkan, 5. Saat BPKB diserahkan, dan 6. Saat pembayaran dilunasi.
Menurut IAI, pendapatan atau penghasilan diakui atau dilaporkan pada saat terjadi kenaikan sumber ekonomi yang ditandai dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan dan dapat diukur dengan andal. Berdasar pengertian di atas, maka yang paling tepat untuk mengakui pendapatan adalah pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Sebab pada saat itu sudah timbul hak dari penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban pembeli untuk menyelesaikan pembayaran. Saat-saat yang lain tidak memenuhi kriteria di atas. Mengapa? Coba saudara diskusikan dengan teman belajar saudara. Pengakuan pendapatan berdasarkan penjualan di atas adalah pengakuan secara umum yang banyak digunakan dalam praktek akuntansi. Dalam situasi khusus pendapatan dapat diakui 1. Selama proses produksi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi jangka panjang. 2. Saat proses produksi selesai. 3. Saat kas diterima. C. Prinsip penandingan. Adanya konsep dasar periodisasi mengharuskan entitas untuk membuat laporan keuangan secara berkala dan untuk itu entitas harus melakukan penandingan antara pendapatan dengan bebannya. Ada biaya atau beban yang dapat secara langsung dikaitkan dengan pendapatan, misalnya harga pokok penjualan dan biaya komisi penjualan. Ada juga biaya yang dapat dikaitkan dengan waktu atau periode, misalnya biaya depresiasi, biaya gaji, biaya listrik, dan sebagainya. Namun ada pula biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan pendapatan atau waktunya. Biaya-biaya seperti ini harus dilihat apakah masih mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang atau tidak. Bila hanya tersebut masih memiliki masa ekonomis, maka pembebanannya ditunda dan diakui sebagai aset. Dan bila biaya tersebut diperkirakan tidak memiliki manfaat ekonomi, maka langsung diakui sebagai beban dan dilaporkan dalam laporan laba. Jenis biaya semacam ini antara lain adalah biaya pemasaran, biaya riset, dan biaya pengembangan. D. Prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus melaporkan semua yang ada dan semua yang terjadi, serta menginformasikan hal-hal yang sekiranya diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, dalam praktek akuntansi tidak hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan saja, namun juga harus melaporkan informasi kuantitatif lain atau informasi kualitatif yang sekiranya diperlukan oleh para pemangku kepentingan dari perusahaan. Hanya saja informasi ini tidak hanya dilaporkan dalam badan laporan keuangan, namun dapat dilaporkan dalam catatan laporan keuangan yang dapat berupa penjelasan dalam kurung, catatan kaki, daftar terpisah, atau berupa lampiran tersendiri. 3. Karakteristik kualitatif informasi keuangan. Seandainya saudara akan membeli sebuah mobil, saudara tentunya memerlukan data yang akan dipakai sebagai dasar untuk jadi membeli atau tidak membeli mobil tersebut. Saudara memerlukan informasi yang relevan sehubungan dengan mobil tersebut. Juga saudara memerlukan informasi tentang posisi keuangan saudara saat ini dan akan datang. Demikian juga dengan para pemangku kepentingan perusahaan seperti investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, pemasok dan calon pemasok, karyawan dan calon karyawan, manajemen dan pemerintah, semuanya memerlukan informasi keuangan perusahaan ketika akan mengambil keputusan sehubungan dengan perusahaan tersebut. Informasi yang diperlukan adalah informasi yang memenuhi kriteria tertentu. Oleh sebab itu, akuntan harus menyediakan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan harus memiliki ciri-ciri kualitatif, yaitu 1. Kualitas utama dan 2. Kualitas sekunder. Kualitas utama terdiri dari 1. Relevan dan 2. Andal. Suatu informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lampau, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan harus dapat menguatkan atau bahkan sebaliknya memperlemah harapan yang ada sebelum informasi itu disajikan. Jadi informasi harus memiliki nilai penegas dan peramal. Jika tidak memperkuat atau memperlemah harapan para pengambil keputusan dan tidak mempunyai nilai prediktif, maka informasi tidaklah relevan. Sedangkan informasi dikatakan andal kalau informasi tersebut dapat diverifikasi, disajikan secara jujur dan netral, ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu, dan netral. Titik.
Kualitas sekunder mencakup dua hal, yaitu satu, dapat diperbandingkan, dan dua, konsisten. Dalam penyajian informasi keuangan, semua kualitas tersebut kadang tidak dapat dipenuhi semua. Penekanan pada satu kualitas, misalnya penekanan pada relevansi informasi keuangan, seringkali harus mengorbankan kualitas keandalan sebab relevansi terkait dengan masa depan, sedangkan keandalan terkait dengan masa lalu. Selain itu, dalam penyajian informasi keuangan ada dua kendala yang harus dipertimbangkan, yaitu satu, kendala manfaat harus melebihi biayanya, dan dua, materialitas sebagai batas ambang pengakuan. Atau suatu pos dalam laporan keuangan tidak perlu dilaporkan kalau jumlahnya tidak material, dalam arti tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 4. Unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digambarkan sebagai bangunan yang terdiri atas unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat tertentu. Unsur-unsur pokok laporan keuangan dapat diiktisarkan sebagai berikut. Unsur pokok laporan keuangan ada aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik. Kanannya ada laba komprehensif, pendapatan, beban atau biaya, untung, dan rugi. Laba komprehensif, distribusi kepada pemilik, dan investasi oleh pemilik tidak berlaku untuk organisasi yang tidak mencari laba. A. Aset, kewajiban, dan ekuitas. FASB melalui FSFAC nomor 6 mendefinisikan aset sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lampau. Aset dapat dikuasai melalui pembelian, barter, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan konsinyasi. 3 syarat aset adalah 1. Manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti, yang meliputi kapasitas untuk menyumbang secara langsung atau tak langsung terhadap aliran masuk kas bersih di masa mendatang. 2. Sebuah entitas tertentu dapat memperoleh dan mengendalikan akses entitas-entitas lain terhadap manfaat tersebut. 3. Transaksi atau kejadian lain yang memberikan kenaikan hak atau pengendalian entitas tersebut terhadap manfaat itu telah terjadi. Dimaksud sumber daya ekonomi karena aset tersebut memiliki potensi akan menghasilkan aliran kas di masa depan dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian dijual. 2. Dipertukarkan dengan aset lain. 3. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. 4. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Sesuatu akan diakui sebagai aset oleh perusahaan kalau memenuhi ketiga syarat seperti yang ada dalam definisi di atas, yaitu 1. Merupakan sumber daya ekonomi, 2. Dikuasai, dan 3. Akibat transaksi yang lalu. Aset karena bukan berasal dari akibat transaksi yang lalu, banyak aset yang ada bentuk fisiknya seperti tanah, gedung, dan inventaris. Namun ada juga aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti piutang, hak paten, dan lisensi. Orang juga sering mengaitkan aset dengan kepemilikan secara hukum. Namun akuntansi memakai asas manfaat mengungguli bentuk. Sehingga biarpun secara hukum bukan milik entitas, namun kalau entitas tersebut dapat mengendalikan, maka barang tersebut adalah aset. Misalnya, dalam sewa guna usaha, entitas penyewa akan mencatat barang yang disewa sebagai asetnya. Biarpun bukti kepemilikan barang ada di pihak entitas peserta atau entitas yang menyewakan. Kewajiban. FASB melalui SFAC nomor 6 mendefinisikan kewajiban sebagai berikut. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang atau entitas tertentu untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lampau. Dari definisi di atas, kewajiban memiliki 3 komponen penting yang saling terkait antara lain berikut ini. 1. Akibat dari transaksi atau peristiwa masa lampau. Kewajiban hanya diakui jika transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban tersebut sudah terjadi. 2. Penyerahan aktiva di masa mendatang yang cukup pasti. Kewajiban selalu mengharuskan debitur untuk menyerahkan aktiva kepada pihak lain di masa mendatang. 3. Keharusan sekarang.
Penyerahan aktiva di masa depan merupakan keharusan sekarang. Kewajiban ada yang bersifat pasti, kemungkinan besar terjadi dan kemungkinan kecil terjadi. Sedangkan dari sisi jumlah kewajiban, ada yang jumlah sudah pasti dapat ditaksir atau yang jumlahnya tidak dapat ditaksir. Perlakukan kewajiban di dalam neraca dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Ada di gambar bawahnya, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Jumlah ekuitas dalam neraca tergantung pada pengukuran aset dan kewajiban. Dengan demikian, untuk ekuitas tidak dilakukan pengukuran secara tersendiri sebagaimana dengan aset dan kewajiban. Oleh karena itu, jumlah ekuitas dari suatu entitas jumlahnya amat jarang sama dengan harga pasar saham dari entitas tersebut. Seandainya jumlah entitas sama dengan harga pasar saham, maka hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Meskipun ekuitas merupakan residual dari selisih antara aset dengan kewajiban, namun ekuitas dapat dikelompokkan lebih rinci. Pengelompokan ekuitas tergantung pada bentuk badan hukum perusahaan, apakah perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, atau koperasi. Berikut adalah klasifikasi ekuitas pada berbagai bentuk perusahaan. Ada di itu contohnya, pokoknya klasifikasi seperti ini diperlukan apabila pas-pas tersebut mengindikasikan adanya pembatasan hukum atau aturan terhadap kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga menggambarkan hak kepemilikan masing-masing pihak dalam perusahaan sehubungan dengan pembagian laba dan pengembalian modal kepada para pemilik dalam hal terjadi pembubaran perusahaan. Ketika unsur laporan keuangan di atas disajikan dalam laporan neraca, neraca merupakan representasi dari persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dasar PDA ini dikembangkan mekanisme pencatatan transaksi bisnis, di mana setiap pencatatan transaksi selalu menjaga keseimbangan PDA ini. Dengan demikian, setiap transaksi akan mengakibatkan 1. Menambah aset dan mengurangi aset yang lain, 2. Menambah aset dan menambah kewajiban, 3. Menambah aset dan menambah ekuitas, 4. Mengurangi aset dan mengurangi kewajiban, 5. Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas, 6. Mengurangi kewajiban menambah kewajiban yang lain, 7. Mengurangi kewajiban menambah ekuitas, 8. Menambah kewajiban dan mengurangi ekuitas, 9. Menambah ekuitas mengurangi ekuitas yang lain. Selanjutnya, dalam akuntansi mekanisme menambah dan mengurangi diganti dengan istilah mendebit dan mengkredit. Kalau transaksi menambah aset dicatat dengan mendebit aset, dan kalau mengurangi aset dicatat dengan mengkredit aset. Sebaliknya, dengan kewajiban dan ekuitas kalau bertambah akan dikredit, dan kalau keduanya berkurang akan didebit. Dengan demikian, jumlah keseluruhan debit dan kredit akan selalu seimbang. Ikhtisar pendebitan dan pengkreditan dalam suatu akun dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ada di gambar B, investasi adalah pemilik dan distribusi kepada pemilik. Investasi adalah pemilik adalah kenaikan aset neto atau bersih, suatu entitas yang diakibatkan oleh transfer aktiva neto tersebut dari entitas lain untuk memperoleh kepemilikan pada entitas tersebut. Biasanya ditransfer adalah aset, namun demikian yang diterima sebagai investasi oleh entitas dapat berupa jasa atau konversi kewajiban entitas. Contoh dari investasi dari pemilik antara lain adalah 1. Setoran modal atau priva pada perusahaan, perseorangan atau firma, 2. Setoran modal saham dalam perseroan terbatas, 3. Setoran simpanan pokok atau simpanan wajib dalam koperasi, 4. Konversi jasa pendirian menjadi modal saham, 5. Konversi utang obligasi menjadi modal saham.